Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan membahas ya masih seputar info GTK teman-teman. Nah, pastinya di info GTK teman-teman pastinya sudah sering membuka ya bagaimana cara membuka info GTK dan juga bagaimana melihat data pada info GTK. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan membahas ya 4 cara mudah membuka info GTK. Nah, ini tahun 2021. Nah, mungkin bagi teman-teman yang sudah mengetahui ya sebagai tambahan ilmu dan referensi, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu ya, ini nanti 4 cara mudah membuka info GTK ini nanti bisa digunakan ya. Jadi untuk membuka file info GTK ya, sehingga nanti teman-teman bisa mengetahui apakah data yang ada di dapodik kita itu sudah sesuai dengan data yang kita miliki ya, atau sesuai dengan bukti fisik yang ada. Nah, bagaimana cara membuka info GTK teman-teman? Simak terus video ini ya teman-teman, biar Anda selalu menambah wawasan Anda. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, bagi teman-teman mungkin yang baru bergabung ya, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Sebelumnya teman-teman, kita iklan dulu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya pada webmaker.id ya yang telah selalu mendukung channel ini dan selalu memberikan support ya, sehingga kita terus semangat dalam membuat video-video terbaru. Webmaker adalah sebuah platform yang bergerak di bidang jasa pembuatan website dan desain website. Webmaker juga melayani pembuatan aplikasi sekolah maupun aplikasi lainnya. Bagi Bapak atau Ibu yang di sekolahnya belum memiliki website, kini saatnya tepat untuk membuat website yang keren, modern, dan menarik, tentunya dengan harga yang sangat murah. Bagi Bapak Ibu yang ingin memesan atau ingin info lebih lanjut mengenai Webmaker, silahkan kunjungi alamat website yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih dan selamat bergabung dengan kami. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Jadi kita akan membahas ya bagaimana 4 cara mudah dalam membuka info GTK di tahun 2021 ya teman-teman. Jadi nanti kita akan memberikan 4 step ya, atau 4 langkah ya, mulai dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, mungkin teman-teman yang sudah sering membuka info GTK ya pastinya sudah tahu lewat mana saja sih sebenarnya untuk membuka info GTK ya. Oke teman-teman, yang pertama ya kita akan membahas ya, jadi 4 cara mudah ketika kita mau membuka info GTK ya. Mungkin bagi teman-teman yang masih jarang membuka, atau mungkin yang biasanya membuka hanya di poin 1 ya, nanti biar tahu ternyata membuka info GTK itu tidak hanya di satu alamat, tapi juga bisa melalui beberapa alamat ya. Yang pertama teman-teman, kita akan membahas di poin 1 ya, jadi melalui laman info GTK. Nah, laman info GTK tentunya teman-teman sudah paham ya. Jadi untuk yang pertama, memang info GTK ya alamat resminya memang di sini ya teman-teman, di info.gtk.kemdikbud.go.id ya. Ini memang secara resmi teman-teman ya. Jadi untuk secara resmi memang info GTK lamannya adalah ini. Tapi nanti juga bisa juga ya teman-teman menggunakan lewat lewat aplikasi lain ya, artinya aplikasi yang terintegrasi dengan info GTK ya. Jadi nanti ada beberapa turunannya ya, sehingga nanti ketika Anda tidak langsung masuk ke info GTK juga bisa. Jadi misalkan nanti melalui cara-cara kita. Nah, ini yang pertama yaitu adalah melalui laman info GTK ya. Ini memang resmi ya. Info GTK resminya memang di sini. Yang di poin 2 teman-teman juga bisa melalui ini ya. Jadi laman ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Jadi nanti misalkan kedua ya, teman-teman tidak membuka langsung ini ya, tapi Anda melalui di poin nomor 2 ini juga bisa teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa melalui ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Jadi teman-teman nanti bisa juga membuka info GTK itu melalui laman ini. Ya, tentunya nanti kita akan membahas satu persatu ya. Jadi mulai dari info GTK dari ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Di berikutnya teman-teman,
untuk membuka info GTK itu juga bisa melalui laman SIM PKB ya. Nah, kalau di SIM PKB teman-teman ini pastikan teman-teman sudah melakukan registrasi ya. Jadi teman-teman sudah melakukan registrasi akun SIM PKB-nya. Terus kedua teman-teman harus bisa login ya, login di SIM PKB. Nah, yang syarat terpenting yang di nomor 3 ya, untuk bisa melihat laman SIM PKB atau bisa login di SIM PKB, nantinya harus bisa membuka info GTK, itu harus sudah tergabung ke dalam komunitas ya, atau biasanya disebut ke MGMP ya teman-teman. Jadi nanti untuk di nomor 3 ini nanti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kita buka dulu ya, nanti teman-teman bisa melalui portal SIM PKB untuk membuka info GTK. Nah, yang berikutnya di nomor 4 teman-teman, yaitu melalui scan barcode pada profil info GTK. Nah, ini yang menu baru ya teman-teman. Jadi hari ini tadi pagi kita lihat ya, ternyata ada barcode-nya ya teman-teman ya. Jadi ternyata setelah kita coba, ternyata kita scan barcode-nya ya. Jadi barcode-nya itu kita scan, itu ternyata langsung mengarah ke info GTK ya. Nah, ini memang lebih dipermudah ya teman-teman, sehingga nanti kita tidak perlu memasukkan user dan password, tapi ketika kita scan barcode-nya itu nanti sudah muncul linknya, tinggal diklik, secara otomatis teman-teman sudah masuk ke dalam info GTK. Nah, oke, kita akan membahas secara pertama teman-teman untuk membuka laman info GTK ya. Jadi yang pertama teman-teman, seperti tadi ya sudah kita jelaskan, jadi membuka info GTK itu melalui laman info GTK ya. Tentunya laman info GTK teman-teman juga sudah paham ya. Jadi untuk masuk ke info GTK, ini secara langsung silahkan masuk ke laman ini ya, info.gtk.kemdikbud.go.id. Nah teman-teman, nanti di sini ya ketika membuka, nah ini seperti ini tadi ya teman-teman ya. Di nomor 1 ini ya, jadi teman-teman nanti ada dua pilihan ya, login langsung ke GTK atau login menggunakan SSO. Ini ya, kita kasih poin 1 dan poin 2. Di poin 1 ini login langsung ke GTK atau login menggunakan SSO. Nah, ini sebenarnya user dan password yang digunakan sama teman-teman ya, cuma nanti di keduanya ini ada tampilannya saja yang berbeda ya. Di yang nomor 1 teman-teman, ketika teman-teman ngeklik ini ya, yang langsung login ke GTK, maka nanti tampilannya seperti ini. Teman-teman juga sama ya, harus memasukkan username sama passwordnya ya. Untuk membuka info GTK, gunakan akun PTK yang sudah terverifikasi. Dan tentunya teman-teman sudah memverifikasi semua akun PTK-nya ya. Nanti kalau belum melakukan verifikasi akunnya, silahkan cek aja di video kita ya, bagaimana cara melakukan verifikasi akun PTK. Poin 2, tidak diperkenankan menggunakan email orang lain, ini jelas ya teman-teman ya. Nomor 3, pengaturan ulang akun dapat melalui manajemen dapodik, jadi bisa menghubungi operatornya di sekolah. Ini hanya tampilannya teman-teman ya, ketika kita klik langsung login ke GTK. Nah, sedangkan di nomor 2 teman-teman ya, di nomor 2 ini ya, login menggunakan SSO. Nah, kalau login menggunakan SSO, ini hanya tampilan saja yang berbeda teman-teman ya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini nanti hampir sama dengan cara kedua, yaitu menggunakan PTK Datadik. Ini ya. Nanti ketika diklik ya, login menggunakan SSO, ini sama. Nanti ini hanya tampilan saja yang berbeda. Tapi untuk username dan passwordnya itu sama dengan poin 1 tadi. Jadi yang dimasukkan sama, username-nya sama passwordnya. Nanti yang lupa password silahkan hubungi operator dapodiknya di sekolah masing-masing. Oke ya, setelah dimasukkan ya, baik menggunakan SSO atau login langsung GTK Dapodik, kita nanti dimasukkan username dan password. Ketika klik masuk, maka teman-teman juga akan diarahkan ke ini lembar info GTK. Ya, jadi tentunya teman-teman sudah bisa ya ini. Jadi untuk masuk ke info GTK itu di poin 1. Nah, selanjutnya di cara kedua teman-teman. Jadi cara kedua membuka laman info GTK ya. Jadi yang cara kedua yaitu membuka info GTK melalui laman PTK Datadik. Nah, ini tentunya teman-teman sudah paham ya fungsinya apa dari laman PTK Datadik. Ya. Jadi laman PTK Datadik teman-teman bisa mengunjungi ya, alamatnya di ptk.datadik.kemdikbud.go.id ya. Teman-teman nanti bisa melihat ya di nomor 2 ini ya. Jadi laman ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Nah, laman PTK Datadik ini teman-teman, jadi ini adalah kalau kita katakan ini duplikasi ya dari Dapodik ya.
Jadi ketika teman-teman operator itu menginputkan dapodik ya, datanya di dapodik lokal atau dapodik offline ya, sudah dimasukkan. Setelah itu nanti operator melakukan sinkronisasi data, nah datanya nanti akan masuk ke dalam sini ya, ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Nah, secara tidak langsung jadi teman-teman ketika ingin melihat apakah data di dapodik kita itu sudah betul atau belum, nanti teman-teman itu bisa login melalui ini ya, melalui PTK Datadik. Nah, terus bagaimana cara kita untuk bisa masuk ke dalam info GTK ya melalui PTK Datadik. Nah, itu caranya seperti ini teman-teman ya. Jadi nanti seperti ini, klik aja login menggunakan SSO. Selanjutnya sama seperti tadi ya teman-teman. Jadi masukkan username sama passwordnya. Setelah itu klik masuk. Nah, setelah masuk, lah ini untuk PTK Datadik ya teman-teman. Jadi ketika Anda masuk, dari sini nanti disuguhi atau diberikan beberapa informasi ya. Nah, itu mengenai biodata. Apakah biodata yang diinputkan di dapodik itu sudah benar atau belum. Nanti bisa dilihat ya mulai dari nama dan seterusnya. Yang kedua ada beban mengajar ya teman-teman. Jadi beban mengajar. Sorry, ini saya turunkan dulu ya garisnya. Nah, ini ya. Yang kedua nanti teman-teman ada beban mengajar ya, atau mungkin jam yang diajar. Nah ini. Nah yang kedua ada beban mengajar, apakah jamnya, rombelnya, atau kelasnya itu yang dimasukkan sudah masuk atau belum. Itu nanti bisa dilihat di sini beban mengajar. Tugas tambahan, nanti teman-teman juga bisa melihat ya apakah tugas tambahan yang diberikan sekolah itu sudah diinputkan oleh operator dabodiknya apa belum. Nah ini bisa dilihat nanti di sini. Termasuk juga di pendidikan ya, riwayat pendidikan, sertifikasi kepangkatan, kenaikan gaji berkala, dan juga riwayatnya. Nah, nanti teman-teman bisa melalui PTK Datadik untuk melihat data dapodik yang ada di dapodik lokal. Ini bisa teman-teman bisa melihat apakah datanya sudah sesuai apa belum. Nah, terus bagaimana cara melihat ya, bagaimana cara melihat info GTK. Nah, untuk masuk ke info GTK silahkan pilih menu biodata. Jadi teman-teman nanti klik di sini ya, klik di biodata, dan nanti ini akan muncul teman-teman ya biodatanya. Nah, di sini ada identitasnya ya, mulai dari nama dan seterusnya ya, ada domisili sampai dengan akun ya untuk verifikasi. Nanti teman-teman silahkan geser ke bawah ya, ini di biodata teman-teman silahkan geser ke bawah. Nah, setelah digeser ke bawah teman-teman nanti akan menemui sebuah sebuah alamat yang paling bawah ya di sini ya. Nah di sini ada tombol, ini sebenarnya ada link aktif ya teman-teman ya, ini linknya aktif. Nah ini info GTK, jadi buka info GTK. Nah ini teman-teman tinggal klik aja, tinggal diklik saja, otomatis ya teman-teman nanti akan akan disuguhkan atau akan ditampilkan langsung masuk ke dalam info GTK ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi yang pertama bisa menggunakan langsung dari info GTK, yang kedua bisa melalui PTK Datadik. Jadi sama, nanti akan masuk juga ke tampilan info GTK-nya. Nah, selanjutnya untuk cara ketiga teman-teman. Nah, ini cara ketiga. Ini setelah kita coba hari ini ya. Jadi untuk ke cara ketiga ini kita lihat belum sinkron ya teman-teman ya. Jadi ketika kita klik, nah ini belum bisa membuka ya, tapi masih membuka dashboard awal. Nah, cara ketiga teman-teman, jadi untuk membuka info GTK itu adalah melalui laman SIM PKB ya, ini ya. Nah, teman-teman nanti bisa mengunjungi ini ya, gtk.belajar.kemdikbud.go.id ya. Teman-teman nanti bisa milih yang ini. Nah, milih yang ini ya teman-teman. Jadi pilih yang SIM PKB ini ya. Pilih SIM PKB lah tentunya. Kalau SIM PKB teman-teman harus sudah registrasi akun SIM PKB ya, tentunya sudah bisa masuk. Nah, yang terpenting teman-teman, yang ketiga ya, di teman-teman untuk bisa masuk ke dalam SIM PKB itu harus sudah registrasi akun. Nah, nanti bagaimana cara registrasi akun teman-teman bisa melihat di video kita. Nah, selanjutnya teman-teman kalau sudah bisa login ya, nanti di sini ini tampilan home atau awal ya, berandanya ya dari SIM PKB. Teman-teman nanti geser aja ke bawah ya. Geser ke bawah, lah nanti teman-teman akan menemui ini komunitas. Nah, ini teman-teman kalau di SIM PKB itu harus ada beberapa syarat ya untuk bisa membuka info GTK ya. Salah satunya adalah Anda sudah masuk ke dalam komunitas. Kalau Anda belum bisa masuk ke komunitas, teman-teman nanti tidak akan bisa membuka info GTK. Ini ya. Jadi nanti untuk bisa membuka info GTK melalui SIM PKB ya, salah satunya teman-teman harus sudah masuk ke dalam komunitas. Nih. Jadi teman-teman nanti tinggal digeser aja setelah masuk di SIM PKB ya. Ini nanti tinggal digeser ke bawah ya, ini geser ke bawah.
Nanti di bawah sini di fitur lain untuk Anda, ini ada layanan info GTK. Ini diklik saja teman-teman. Nah, otomatis teman-teman nanti sudah akan langsung ditampilkan ke laman info GTK ya, otomatis akan masuk lagi ke info GTK. Nah, ini cara ketiga ya, jadi untuk masuk ke dalam info GTK. Nah, tapi ketika teman-teman di SIM PKB ya, ini ketika belum masuk komunitas ya, maka layanan info GTK ini tidak bisa dilihat ya teman-teman ya. Ketika Anda klik ini ya, komunitas Anda. Nah, ketika Anda belum bergabung ke dalam komunitas, ya ini ya, belum bergabung komunitas. Ketika teman-teman mau mengecek di layanan info GTK, maka di sini akan ditolak teman-teman ya, atau gagal mengakses. Nah, maaf, laman info GTK gagal dimuat karena Anda belum tergabung ke dalam komunitas. Nah, kalau belum tergabung seperti ini ya, teman-teman bisa menghubungi ketua MGMP-nya ya, di ketua MGMP-nya atau ketua komunitasnya nanti untuk dimasukkan ke dalam komunitas, sehingga teman-teman sudah tergabung ke dalam komunitas. Oke, bisa dipahami ya teman-teman sampai di poin 3 ya. Selanjutnya yang terakhir, cara membuka info GTK ini dengan cara keempat ya teman-teman. Jadi membuka info GTK ini cara yang 4, cara yang terakhir ya. Dan untuk cara terakhir atau poin 1 sampai dengan 4 itu bisa dilakukan oleh masing-masing PTK-nya ya. Ini cara terakhir ya, jadi membuka info GTK menggunakan scan barcode. Nah, ini setelah kita cek hari ini teman-teman ya, di tanggal 7 Maret ya 2021. Nah, ternyata di profil info GTK ya, ketika kita sudah login di info GTK ya, menggunakan cara 1, 2, ataupun 3, ternyata di profil info GTK itu ada barcode-nya teman-teman ya. Ini ada scan barcode-nya. Nah, scan barcode-nya ini harus hati-hati ya teman-teman ya, karena nanti kalau teman-teman misalkan ada yang iseng ya, ternyata barcode-nya nanti bisa dibuka ya, karena ini ketika di-scan ya teman-teman ya. Nah, ini nanti bisa disimpan teman-teman ya, mungkin disimpan di Word, di Paint, atau mungkin dalam bentuk JPG, PNG, dan seterusnya ya. Ini ketika ini di barcode, di-scan menggunakan aplikasi barcode ya teman-teman ya, aplikasinya bebas. Nah, nanti teman-teman langsung akan mendapatkan sebuah tautan seperti ini ya. Nanti ada tautan NIK ya, tautan atau link, ada NIK, NUPTK, terus ada nama UPS. Dan di sini nanti ada linknya. Jadi link info GTK-nya. Nah, ini misalkan dicoba ya, nih tadi kita coba pakai HP ya. Kita scan barcode-nya menggunakan HP. Jadi barcode yang ada di sini ya, di profil sebelahnya foto. Ini ada barcode-nya. Setelah kita scan teman-teman ya, ternyata muncul link ya atau tautan seperti ini. Nah, ini ketika diklik teman-teman ya. Ini kita coba pakai HP. Setelah kita barcode muncul seperti ini, kita klik, dia langsung masuk ke dalam info GTK ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman nanti ketika membuka info GTK itu ada berbagai cara ya, teman-teman. Ini nanti bisa dicoba. Nah, sehingga ketika teman-teman bisa memantau. Nah, yang perlu diingat teman-teman ya, bahwa untuk info GTK ini tidak up to date atau tidak real time ya. Jadi untuk penarikan data ya yang ada di info GTK itu tidak real time. Artinya secara berkala ya, entah itu bisa 3 hari ya, misalnya 24 jam, seminggu, atau mungkin bisa beberapa minggu ya. Itu tergantung dari server info GTK dalam menampilkan data yang ada di info GTK. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup sekian saja ya yang sudah yang dapat kita sampaikan ya. Jadi 4 cara mudah untuk membuka info GTK. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, di video berikutnya teman-teman kita akan membahas ya bagaimana cara melihat nomor registrasi guru atau NRG bagi yang baru dapat Serdik ya. Dia baru dapat sertifikat pendidik di tahun 2021. Nah, tentunya bagi teman-teman yang baru melihat channel ini atau baru bergabung ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.